Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok PKL ingin mempresentasikan jaringan NAT. Kelompok kami Ananda, Deka, dan Celsa. Di sini kami ingin mempresentasikan jaringan NAT. Apa sih jaringan NAT tersebut? Jaringan NAT atau pengertian NAT adalah sebuah sistem atau software yang berfungsi menggabungkan beberapa komputer atau device yang terdapat pada jaringan lokal, baik jaringan kabel maupun jaringan wireless ke jaringan internet global hanya dengan menggunakan satu alamat IP publik. Selanjutnya yaitu jenis-jenis NAT. Jenis-jenis NAT ada beberapa. Satu, static NAT merupakan jenis NAT yang menerjemahkan semua alamat IP privat menjadi alamat IP publik meskipun IP tersebut belum didaftarkan. Dua, yaitu dynamic NAT. Pada sistem dinamik, setiap IP privat akan diproses secara dinamis oleh sistem ini menjadi IP publik. Hal ini tentu akan menyulitkan para penyusup untuk masuk ke jaringan komputer kita. Tiga, offloading NAT, yaitu sesuai dengan IP yang didaftarkan pada NAT pool. Pada offloading, NAT IP publik dapat digunakan oleh beberapa IP privat. Empat, yaitu overlapping NAT, merupakan jenis NAT yang melakukan penerjemahan dua arah secara teknis. Sistem overlapping akan mengubah IP publik dengan nomor atau angka yang tidak digunakan pada IP lokal. Cara kerja NAT. Cara kerja NAT ada beberapa, yaitu satu, saat komputer meminta data dari server yang berada di internet, NAT akan mencatat IP kita dan tabel translasi alamat, kemudian IP privat komputer diubah menjadi IP NAT. Dua, NAT akan melanjutkan permintaan klien komputer ke server yang dituju menggunakan IP publik. Server yang akan menanggapi permintaan dan dikirim minta ke IP publik NAT. Tiga, setelah sampai pada sistem NAT, data tersebut akan diteruskan ke komputer klien yang meminta data tadi. Empat, proses ini akan terus berulang apabila terjadi permintaan dari klien komputer. Berikut manfaat NAT. Manfaat NAT terdiri dari tiga: menghemat IP publik yang diberikan oleh ISP. Dua, mengurangi resiko konflik IP yang dapat terjadi pada jaringan lokal maupun jaringan global. Tiga, menghindari proses refreshing kembali ketika jaringan internet mengalami perubahan. Selanjutnya yaitu fungsi NAT. Dengan menggunakan NAT, perangkat ini di jaringan privat dapat berkomunikasi dengan perangkat di jaringan publik tanpa perlu setiap perangkat memiliki alamat IP uniknya masing-masing. Keuntungan menggunakan NAT. Ya, keuntungan pasti juga ada kekurangan. Sekarang kita akan bahas keuntungan menggunakan jaringan NAT. Satu, memberikan performa yang baik jika dibandingkan dengan proxy server. Dua, meningkatkan fleksibilitas koneksi dari jaringan lokal ke jaringan internet. Tiga, meningkatkan keamanan dan kenyamanan suatu jaringan. Kita akan membahas kerugian menggunakan NAT. Translasi yang dilakukan oleh NAT dapat menimbulkan delay switching. Dua, menghilangkan kemampuan trace and to in IP address. Tiga, aplikasi tertentu tidak dapat berjalan pada NAT yang menggunakan server.